Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Jala Selastri Lanal Cilacap, dan beserta seluruh jajarannya atau anak-anak, adik-adik semuanya yang hadir. Marilah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara yang insya Allah sangat berkah ya Bu ya. Sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, untuk kali ini pertama kalinya saya ketemu dengan Ketua Jala Selastri yang baru ya. Kalau beberapa pertemuan lalu ketemu sudah artinya belum yang baru ini, dan begitu namanya tugas itu berganti-ganti ya Bu ya. Jadi yang pertama juga saya ucapkan selamat bertugas di Cilacap ya. Di dunia ini ternyata kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian hidup, ya kan? Saya tak tanya, di antara ibu-ibu yang hadir ini, adakah yang merasa pernah seumur hidupnya bahagia terus Bu? Ada? Nah, terus sekarang saya ingin tanya lagi, kira-kira dari sekian orang ini siapa yang 90% bahagia Bu? Tidak ada? Nah, sekarang yang 75% bahagia sepanjang hidupnya Bu, ada? Tidak ada? Lah terus berapa ini banyaknya? Hah? Oh, dibuat bahagia, cerdas. Itu memang seperti itu Bu ya. Cara wong Jawa niki cara Cinane, Cina ya, Cina ki Mandarin ya. Wong kuwi sawang sinawang. Tahu Bu? Orang itu cuma saling sawang sinawang deleng tok kang kadon, itu bahasa anu Mandarin baru Bu dari saya. Ya. Masya Allah ya. Jadi kelihatannya kayaknya orang itu bahagia banget ya Bu ya. Masya Allah ya. Kalau yang perempuan, wah suaminya keren ya kan, atletis ya kan, pejabat tinggi, uangnya apa, ada uang banyak Bu. Banyak uang ya kan. Masya Allah ya. Pokoknya serba kayaknya pengen banget jadi orang itu gitu ya Bu ya. Tapi ternyata setelah ditanya orangnya, Masya Allah ya Bu ya, enak betul ya Bu, Ibu punya suami begini-begini. Bilangnya apa? Aduh Ustazah, Masya Allah, saya itu setiap hari gak bisa tidur. Kenapa? Gitu ya. Soalnya apa? Suami itu keren, banyak yang suka ya kan. Lagian suamiku juga apa namanya, geeran gitu loh Mas ya. Jadi kalau disukai tambah ya caper, aduh, jadi makan hati. Masya Allah. Ternyata kebahagiaan itu memang betul panjenengan. Siapa Bu? Bu siapa namanya, kenalan? Iya Bu? Bu Wahid, Masya Allah. Iya betul itu kata Bu Wahid ya. Dibuat bahagia. Karena sebenarnya seperti itu Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu paling banyak, atau bukan paling banyak ya, 75% hidupnya tidak bahagia, dalam arti penuh cobaan. Tapi beliau tetap bahagia. Karena apa? Inti dari bahagia itu bukan dari luar, bukan karena kebahagiaan datang sendiri atau ada dengan sendirinya, tapi dibuat bahagia. Ya kan? Nah, karena apa? Karena sesuai dalam Al-Quran Bu. Al-Quran itu mengatakan bahwa wala nabluwannakum, ya, sesungguhnya kalian semua akan dicoba. Lah cobaannya apa? Cobaannya dikatakan di situ min naksin minal amwal ya.
Antara lain akan dicoba dengan kekurangan ya. Kekurangan dari apa? Dari harta benda. Ya, ada orang rasakan tapi ngelihat browsing ya Bu ya. Zaman sekarang kan mudah ya. Jadi HP-nya dibagi browsing, tapi browsingnya untuk kebaikan kan enggak Bapak? Melihat di Ethiopia, Masya Allah ya, ngenes Bu ya, bahasa Jawane ngenes kan gitu ya. Masya Allah Bu, orang tidak makan itu sampai berebut makanan dan ini seluruh tubuhnya itu kering, kerontang ya, hanya tulang sama kulit ya, berebut makanannya ya. Kalau makanan sehat seperti kita ya, sama piring enggak Bu, di sampah-sampah kadang-kadang di mana dibuang, diambil, mengais makanan di sampah. Masya Allah, saking di sana itu ekonominya sangat berantakan kan gitu ya. Selesai Palestina ya Bu ya, Palestina padahal banyak yang membantu termasuk Indonesia ke sana, tapi tetap saja diblokir ya kan. Bantuan-bantuan ke sana dihalangi oleh Israel dan lain-lain. Masya Allah Bu. Dan tidak hanya itu, mereka juga dicoba dengan apa? Min naqsil wahidah. Dan juga dicoba dengan ujian kehilangan keluarga, ya kan? Masya Allah, kita lihat yang namanya di Palestina ya, tidur tidak bisa tidur ya kan? Karena apa? Setiap detik, setiap menit mendengar bom. Apa Bu? Dibom rumah sakitnya loh. Masya Allah ya. Orang lagi sakit, orang lagi hamil dibom. Masya Allah, naudzubillah ya. Itu apa Bu? Itu namanya ujian ya. Kekurangan harta, terus kemudian kekurangan jiwa atau keluarga. Lah terus dikatakan lagi sana minas samarot, dan juga di situ diberi ujian kekurangan buah-buahan ya. Buah-buahan artinya itu berarti panen ya. Nah ini orang Indonesia tuh aneh. Jangan tiru-tiru orang Indonesia ya Bu. Nah, memang kita orang mana gitu ya. Artinya orang Indonesia mayoritas seperti itu, tapi kita berusaha menjadi orang Indonesia yang berbeda ya. Berbeda dalam mensikapi hidup. Coba, aku tuh ngenes Bu. Ngenes lagi, orang kok serba ngenes. Ngenes mikirin orang, bukan mikirin diri gini ya. Orang itu Indonesia tuh aneh ya. Ketika tidak panen ya kan, menderita bukan main ya, mengeluh bukan main. Kenapa Bu? Sedih? Lah gimana nggak sedih coba? Sekarang yang namanya apa itu, bibit padi mahal, pupuknya mahal ya kan Ibu ya. Itu kalau di petani sana jenengan nggak pernah kan, nggak pernah ketemu petani. Kalau saya ketemu petani ngobrol, ketemu apa pedagang ngobrol, tapi bukan berarti saya tukang ngobrol loh Bu ya, tapi ya benar juga ya, ini juga lagi ngobrol. Artinya saya ingin mengambil hikmahnya ya, mengambil pelajarannya. Lah terus gimana? Lah nggak pernah untung kita ya kan. Kena apa? Yaitu karena apa-apa serba mahal. Akhirnya untuk modal dengan untuk mendapatkannya, masukannya lebih banyak modalnya. Dah, itu wajar apa wajar Bu? Wajar ya, sedih karena tidak panen ya kan. Ada yang aneh lagi Bu. Baru-baru ini Ramadan kemarin, Masya Allah ya, kita lihat, panjenengan tak tanya, siapa yang bulan Ramadan ini atau tahun panen ini tidak beli duren ngacung? Beli semua kan? Masya Allah. Karena apa? Duren itu saking melimpahnya. Iya Pak ya. Saya tuh dulu gini Bu. Saya itu alhamdulillah ya, minallah, dari Allah berarti ya, nggak pamer ya. Saya bukan beruang ya Bu. Saya tidak punya banyak uang gitu, artinya bukan beruang itu. Lah tapi Masya Allah, buah yang enak-enak itu, yang mewah-mewah ya, sudah pernah makan insya Allah ya, kecuali yang belum ya. Jadi termasuk buah kiwi juga saya pernah makan ya. Ya, meskipun itu digratisin orang gitu ya. Nah, iya kan makan tidak harus beli sendiri kan, digratisin orang. Misalnya apa,
ya kayak gini kalau diundang di mana ya, dalam acara Maulud Nabi atau dalam acara silaturahmi dan lain-lain, tiba-tiba subuhannya ada itu kan gitu ya. Saya tanya, ini buah apa? Buah kiwi, oh kayak gitu ya gitu. Nah, tapi ya beli juga kan. Cuma saya teknisnya begini Bu, mungkin bisa ditiru. Saya itu makan buah yang enak-enak setiap musim, yang itu kena apa? Bisa, padahal mahal. Trik saya gitu. Kalau saya beli buahnya itu kalau pas lagi panen, ya. Jadi beli durian kalau pas musim, ya kan murah ya. Jadi bisa menjangkau. Satu gitu triknya. Dua, nggak banyak-banyak Bu, ya kan? Mau saya cuma berdua sama suami kan ya. Beli berapa Bu? Kalau berdua? Iya loh, ngecek banget. Ya enggak lah Bu. Kita kayak enggak dimakan sendiri dok ya kan? Ya minimal beli 3 kan gitu. Jadi buat satu buat berdua, nanti yang satu buat adik, yang satu buat ibu gitulah ya kan. Makan jangan sendiri lah. Berbagi. Oh, yang satu bus kita. Tadi enggak panen sedih, ketika panen sedih lagi Bu. Kemarin saya bilang ke apa itu namanya, penjual duku ya, terus penjual manggis kan melimpah ruah ya Bu ya, malah sedih itu petaninya. Kenapa? Alah Bu, sekarang masya Allah Bu, itu sampai terbuang-buang ya Bu. Jadi saking kecewanya karena panen melimpah ruah, sehingga harga duku itu 1 kilo cuma 1.000, katanya 1.000 itu Bu, yang dipanenan itu di ngemet dewek. Ya orang ngemet dewek, kayak mana nek duku ngemet dewek bukan. Artinya apa ya namanya ya? Yang nebas ya Bu. Kalau bahasa Jawanya nebas, kalau bahasa Indonesianya apa? Yang beli ke petani gitu langsung. Itu 1.000 Bu sekilonya. Lahirnya apa? Ngamuk dia. Dipikir-pikir satu kebun yang begitu banyaknya cuma dapat 100.000 misalnya. Kan kecewa ya? Walah mending terbuang saja. Jadi dibuang Bu di sungai, dihanyutin. Masya Allah. Ini dolim apa baik? Nah dolim kan? Saya bilang gini, ya Allah orang Indonesia itu kena apa ya, Masya Allah. Rasa syukurnya dari dulu sampai sekarang tuh kurang ya. Tapi saya bilang apa? Orang Indonesia yang belum paham ya kan, rasa bersyukur. Mestinya ketika panen alhamdulillah. Ya Allah, panen banyak sekali melimpah ruah, ini hebatnya Masya Allah dari Engkau rezekinya kan gitu ya Bu ya. Tapi kalau tidak sesuai bagaimana mensikapinya? Ya itu tadi, kalau memang kita kecewa hanya duit 100.000 kan, karena nggak butuh, karena kita sudah punya banyak duit, udah deh bagi-bagian ya Bu ya, ke tetangga, ke saudara, ke ke yatim piatu ya, orang tua kan bersyukur mereka kan, alhamdulillah ya Allah saya dapat duku, akhirnya kan didoain kan rezekinya lancar kan gitu ya. Nah itu panen saja masih mengeluh, kecewa, dibuang-buang, apalagi nah ini orang yang tidak akan pernah bisa bahagia. Iya Pak ya, karena apa? Mindsetnya salah, sikapnya salah, akhirnya hatinya menderita, ya kan? Tapi kalau orang yang bahagia, Masya Allah ya, dikatakan di sana waliullah atau kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh itu dikatakan wala tahzan, wala khaufun alaihim wala tahzan. Jadi mereka itu wala yahzan. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah bersedih. Karena apa? Tidak takut miskin, tidak sedih bila menderita. Kok bisa seperti itu? Terus bisa ya. Karena apabila satu resepnya, kalau kita selalu positif ya, tidak hanya positif thinking kan pikiran kita ya positif, tapi juga positif hati kita ya kan, positif ucapan kita, positif perilaku kita, maka kita akan bahagia ya kan. Ya Allah kenapa enggak panen ya, atau
panennya rugi ya, kan gitu ya. Langsung berpikir, ya Allah, ini mungkin dari Engkau supaya aku bersabar mendapatkan pahala bersabar. Atau ya Allah, mungkin ini aku kurang syukur, selama ini diberi panen melimpah ruah, tidak pernah zakat, ya kan, tidak pernah infak, tidak pernah bersedekah. Akhirnya terus merasa alhamdulillah, dengan musibah tidak panen ini saya jadi sadar kepengen sedekah. Begitu harusnya ya. Terus sampean berpikir, ini Ustazah ini lagi ngomongin siapa gitu ya. Wong kita bukan petani kok ngomong di sini. Jadi di situ ya, diuji dengan kekurangan panenan ya, buah-buahan dan sebagainya juga ya, ujian juga ya kan. Terus lagi Bu, yang selanjutnya Bu, ujian-ujian itu yang seperti itu, yang dohir itu tidak terlalu berat Bu. Yang ujian yang lebih berat lagi ada yang halus nomor satu yang paling jahat ini, ujian setan, ya kan? Sampai di dalam ayat Al-Quran di surat Yasin yang sering kita baca ya Bu ya, di sana dikatakan alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai bani Adam, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat jelas. Jadi setan itu musuh kita ya Bu ya. Makanya itu ujian bagi kita. Jangan salah, kita sering tanpa disadari setan dijadikan teman. Contohnya apa Bu? Kalau kita enggak ya, kita di sini ngaji ya, mesti setannya bilang, gak usah berangkat lah, gak apa-apa ya, kemarin udah berangkat ini gitu ya, sekarang nggak berangkat nggak apa-apa. Oh masya Allah ya, libur udah panjang kok ya kan, cuti bersama ya kan, sekarang libur besok libur, terus yang Sabtunya izin ya kan, Ahadnya libur 4 hari, kita ya healing aja yang jauh kan gitu ya. Nah itu godaan setan yang halus ya. Halusnya apa? Bilang setannya itu ya, membisikkan di hati kita, kita sudah sering ngaji, tiap hari ngaji, cuma sesekali tidak berangkat, enggak apa-apa. Kita seneng ya, itu namanya menemani setan atau menganggap setan teman, manut ya. Ada lagi Bu yang lebih parah. Masya Allah, sudah dibilang kalau yang namanya harta benda miskin itu adalah ujian. Banyak juga orang yang miskin tidak tahan Bu. Karena tidak tahan kemudian nyupang. Nyupang itu apa Bu? Nggak tahu. Alhamdulillah kalau nggak tahu ya. Saya senang kalau jenengan nggak tahu ya. Soalnya kalau tahu jangan-jangan nyupang gitu. Alhamdulillah. Nyupang itu dari bahasa Jawa ya. Nyuwun maring pangeran. Nyupang itu singkatan ya. Nyuwun maring pangeran. Cuma salahnya tuh di sini. Nyupang itu bukan dimaknai meminta sesuatu kepada Allah sebagai Tuhan kita. Pangeran kan Tuhan sesembahan. Tapi di situ meminta kepada selain Allah ya, kepada jin, iblis, setan melalui dukun ya. Namanya dukun pesugihan ya, bukan dukun kesugihan. Nanti jangan cari di kesugihan sana. Dukun pesugihan. Itu mengerikan Bu, naudzubillah ya. Kemarin ada yang viral kan ya Bu. Ada orang makan bakso di situ. Laris baksonya luar biasa. Banyak banget yang datang ya. Akhirnya ada orang yang punya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang bisa melihat goib-goib yang orang lain nggak bisa. Nah, ilmu hikmah itu yang positif, yang dari Allah ya. Tapi kalau yang dari setan bukan namanya ilmu hikmah, ya ilmu gaib biasa ya, ilmu ngerti gitu, melihat. Loh, ternyata ini nggak beres, ini nyupang gitu ya.
langsung masuk ke dapurnya, lihat, bu, coba lihat itunya, yang buat masak apa namanya, yang apa ya, dandang ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa, tungku ya, apa, panci besar ya pokoknya dandang lah ya, ngerti ini dandang ya. Lah itu dibuka apa bu? Naudzubillah summa naudzubillah, menjijikan banget. Ternyata ada celana dalam yang dikurung di situ bu, celana dalam penjualnya bu. Ngeri kan? Nah itu nggak bain-bain. Celana dalam sing bersih, baru beli toko sih dan mending ya. Itu celana dalam yang sudah dipakai, yang sudah kena. Biar apa? Itu syarat dari Mbah Dukunya. Katanya biar apa? Biar di situ nanti pembeli itu merasa lebih enak sehingga laris. Naudzubillah min. Itu sebenarnya benar apa enggak bu? Tidak benar. Bukan berarti tidak benarnya itu menjijikannya, terus kemudian akhlaknya yang buruk, terus kemudian itu menyalahi aturan kebenaran saja, bukan. Tapi tidak benarnya juga termasuk rasanya dan juga termasuk mindsetnya. Sebenarnya yang bikin enak itu bukan itunya bu, dan yang bikin laris itu bukan itunya, tapi setan memberikan pemikiran kepada penjualnya supaya yakin seperti itu, termasuk Mbah Dukunya. Maka kemudian setan itu juga tadi mengkompori hatinya, nyetrum cara bahasa itunya ya, ke pembelinya, menjadi suka, menjadi enak, padahal bumbunya memang enak juga. Jadi nggak usah pergi ke dukun, nggak usah main kayak gitu, sebenarnya laris juga ya, dan itu rezeki minallah. Nah ini naudzubillah min dzalik, itu manusia ada yang sejahat itu ya. Nah itu namanya berarti sudah tidak lagi menjadi temannya setan, tapi itu sudah menjadi hamba setan ya. Nah ini kalau nggak cepet-cepet tobat bu, alah wis ora bakal di ngapura sama Allah ya. Karena apa? Termasuk salah satu dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah ya kan. Wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya. Menyekutukan itu tidak hanya menyembah selain Allah, termasuk meminta sesuatu kepada selain Allah juga menyekutukan. Apalagi yakin kalau selain Allah yang menentukan ya, yakin yang bikin laris itu ya Mbah Dukunya yakin yang bikin laris setannya kan gitu ya. Tidak ada setan bikin laris, tidak ada Mbah Dukun bikin laris, semua minallah ya. Itu kalau orang yang beriman ya kan. Tapi kalau orang yang tidak beriman pasti akan menganggap itu betulan dan malah bisa bikin saya jadi walah padune kamu nggak tahu kan gitu ya, kamu nggak tahu ilmu kayak gitu. Tahu saya, artinya tahu itu saya itu pernah tahu juga, artinya ayah saya itu tahu ini cara kerja santet gitu ya. Terus kemudian saya juga melakukan penelitian, ada ya, jadi orang mau teman saya itu mau jadi dokter ya, penelitiannya adalah tentang ilmu santet dan ilmu pelet. Jadi beliau itu datang ke dukun-dukun tanya betulan. Jadi memang ada ritual-ritualnya, bagaimana mengundang jin itu ya, kemudian bagaimana mantra-mantranya dan sebagainya, betul ada itu ya, dan dibuktikan tuh jinnya datang sungguhan ya. Namanya penelitian kan harus valid ya bu ya, harus betul. Nah itu memang ada, tetapi di sini hanya satu, ketika kita bismillah lillahi ta'ala tidak ada yang masak, paham ya? Jadi penangkal pelet santet dan apapun itu kejahatan hanya satu bu, tauhid lillahi ta'ala. Mbok sektine kaya ngapa, hebatnya kaya ngapa ya, mbuh bagaimanapun jahatnya kedolimannya, kalau kita sudah yakin hanya Allah yang punya kekuatan, hanya Allah yang bisa mencelakakan atau yang bisa memberi kekayaan atau yang membuat miskin, maka disitulah kita menang ya bu ya. Jadi gampang sebenarnya ya. Misalnya ada orang jahat banget ke kita ya, Allah kamu tak santet gitu ya, biar apa
perutnya melembung gitu dan sebagainya, biar hartamu habis. Tapi Anda, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, hanya Engkau yang bisa menentukan, hanya Engkau kekuatan yang terkuat. Apapun kekuatan di dunia ini dan bahkan di alam akhirat kelak, tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau. Hilang setan, ya. Kenapa? Setan itu ternyata makhluk yang paling takut kepada Allah loh Bu, ya. Kita justru manusia itu sering melebihi setan dalam hal keberaniannya utawa kemaksiatannya kepada Allah, ya kan? Contoh, saya itu hidup sampai sekarang, ya, dan sudah ngaji sampai sekarang, itu nggak pernah dengar itu yang namanya setan memutilasi temannya, ya, apalagi ayahnya, nggak ada tuh Bu. Tapi masya Allah, di mana-mana saya dengar, ya, orang memutilasi tetangganya, ya kan, bahkan ayahnya, bahkan ibunya, ya kan, ada ya di Cilacap ya kemarin Bu Komandan itu ada loh. Jadi ibunya digorok, ya, dengar, yang di Menganti ini ini pakai gergaji kayu, jahat banget loh. Tapi selama ini saya belum pernah, ya, ngaji kemudian di kitab menemukan bahwa setan pernah menggorok ibunya. Iya kan? Ini jadi manusia itu lebih jahat itu dari setan. Bahkan selama ini juga saya nggak pernah dengar ada jin selingkuh sama tetangganya, nggak ada. Ya kan? Ya sini manusia, masya Allah. Apa maning karo tetangga, ya? Kadang karo kakak bisa selingkuh, ya? Yang artinya apa? Istrinya kakaknya selingkuh dengan suaminya adiknya. Ada Bu, ya, dan saya tahu orangnya, tapi tidak saya beritahu. Soalnya apa, itu kalau diberitahu namanya sudah ghibah, ya. Tapi kalau saya cuma bilang tok belum, itu namanya mengambil, ya, itibar, ya. Terus ada lagi malah yang namanya incest, ya. Itu apa? Kakak adik, ya kan, kumpul kebo kan gitu, ya. Bahkan satu keluarga barengan ke jajal, naudzubillah, ya. Jadi ibunya sama anaknya, terus kemudian kakaknya sama adiknya, sekeluarga itu bisa kayak gitu. Ada Bu, naudzubillah min. Berarti kan lebih jahat dari setan. Itu manusia kalau yang jahat. Nah, tapi manusia juga begitu. Kalau yang baik juga bisa lebih baik dari malaikat. Ya kan, ya? Masya Allah. Kita dengar Bu, ada loh Bu, wali, tapi ya ininya juga namanya wali, ya Bu, ya. Itu ziarah itu datang, ya. Makna ziarah sesungguhnya datang, mengunjungi, ya, arti dalam bahasanya. Cuma di sini ada pemaknaan yang lebih khusus. Kalau mengunjungi orang yang masih hidup namanya silaturahmi. Padahal dia ngomong ziarah, mau kemana? Mau ziarah kemana gitu, ya, misalnya ke orangnya ini. Cuma secara khusus silaturahmi namanya kalau masih hidup. Nah, kalau ziarah adalah orang yang sudah meninggal. Jadi termasuk ini ulama ziarah ke 1000 ulama atau silaturahmi boleh lah, ya. Silaturahmi ke 1000 ulama. Jalan kaki Bu, ziarah ke dari seluruh Jawa. Karena apa? Ada kepengin ketemu Nabi Khidir. Panjenengan percaya percaya nggak kalau Nabi Khidir masih hidup? Masih, ya, percaya. Saya juga termasuk yang percaya. Ada yang nggak percaya loh Bu. Karena apa? Ada yang berpendapat begini. Seandainya Nabi Khidir masih hidup, Nabi Isa masih hidup, itu kenapa Nabi Muhammad tidak masih hidup? Kan aneh, ya. Jangan dipikir kayak gitu. Kan ada yang memang diberikan kehidupan masih hidup, ya, dengan kisah-kisah tertentu atau dengan perjalanan tertentu. Tetapi Nabi Muhammad bukan termasuk orang yang diberi kehidupan, tapi beliau sebagai contoh kepada umatnya tetap meninggal dunia. Kan gitu, beda. Lah, termasuk Nabi Isa alaihissalam masih hidup karena kelak akan diturunkan lagi, artinya dimunculkan lagi, ya, ke dunia untuk menolong, ya, para orang muslim yang di situ menghadapi Dajjal, kan gitu. Nah ini ada Bu, seorang
ustadz atau kiai itu kepengen ketemu Nabi Khidir, terus datang ke kiai lainnya yang lebih alim, itu bertanya kemudian diberi ijazah. Kamu bisa ketemu Nabi Khidir asal kamu bisa datang ke 1000 ulama dengan jalan kaki. Sungguhan itu Bu, jalan kaki sejawa ya, terus sowan ke kiai-kiai gitu ya, datang ke kiai-kiai sampai 1000 kiai. Nah itu kan kayak malaikat Bu, cara aku, soalnya aku ya jangankan 1000 ulama lah Bu, misalnya apa ya, kamu suruh sowan sama 100 kiai bimbu gelem ora ya, 200 ya, apa 300 ora gelem ya, jalan kaki loh ya, alah kesel ya. Mumpun melakukan tambur kan kene bemo, iya kan? Iya kan? Misalnya Ustazah besok ngaji di tempat saya jalan kaki ya. Aduh Jon, apa begitulah. Masa zaman now harus jalan kaki. Malah gitu kan protes. Nah ini mau Bu sampai 1000 ulama didatangi jalan kaki ya. Jadi besok kalau minta saya ngaji jangan suruh saya jalan kaki, jelas nggak mau itu. Masya Allah ya. Nah ini kan setingkat malaikat atau setingkat dewa. Itu sampai seperti itu Bu, ulama mau seperti itu. Karena apa? Malaikat itu seperti itu. Ketika disuruh sama Allah, kamu sujud, ya sujud terus sampai Allah menentukan disuruh jangan sujud, sudah cukup. Tuh. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau itu heran atau kagum sama malaikat. Jadi ketika di langit pertama melihat ada ya ribuan malaikat, ada yang dikisahkan 70.000, ada yang lebih. Itu takbiratul ihram terus ya Bu di langit pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak berhenti Bu. Sejak disuruh takbiratul ihram sampai sekarang itu terus baik. Rasulullah ya Allah, kok begitu ya mau. Tapi kalau Rasulullah itu bukan mau heran, itu enggak, cuma Rasulullah malah kepengen. Aneh kan? Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau kita, saya terutama ya, lihat orang takbir terus atau malaikat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dongan ya Allah jangan jadikan saya takbir terus kan gitu ya. Karena apa? Takut capek ya kan, takut loh nanti kalau takbir terus ya saya nggak ngapa-ngapain kan gitu ya. Kalau Nabi beda, ya Allah ada ya makhlukmu yang takbir terus kok saya enggak. Tuh Nabi, Masya Allah ya. Setelah itu ketingkatan langit berikutnya apa? Al-Fatihah terus. Langit berikutnya apa? Ruku terus dan sebagainya, sampai ada yang salam terus. Akhirnya makanya kemudian ketika sudah sampai ke hadipan Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi diperintahkan untuk sholat. Ya, sholat itu adalah meniru perilaku malaikat yang ditemui oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj dengan gerakan dan bacaan yang mereka lakukan. Kemudian Allah bilang, "Dah, kamu sholat saja ini seperti malaikat itu, tapi kamu tidak selamanya, tetap kamu cuma 5 waktu. Yang awalnya tadi 50 waktu. Itu sudah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh malaikat." Masya Allah ya Bu ya. Jadi kita itu walaupun tidak takbir terus, walaupun tidak Fatihah terus ya, masih sempat masak ya Bu ya. Kalau saya malah masih sempat ke Bali ya kan ya, masih sempat selfie kan gitu ya sama ibu-ibu ya, ketemu ibu-ibu ya langsung foto itu ya. Kenapa Bu? Supaya untuk dakwah. Jadi ibu nanti juga bisa ya setelah ini lihat ngajinya ya di YouTube saya kan, Ustazah Tuti Munfaridah. Nanti ini ada rekamannya ya, tapi kalau tidak langsung nanti kalau sudah beberapa hari biasanya baru diupload kan gitu ya. Nah, tapi pahala dan keutamaannya sama dengan pahala dan keutamaan malaikat yang selamanya begitu. Hebat kan? Terus ada lagi Bu, sholatnya malaikat Jibril 2 rakaat itu bisa 40 tahun ya. Sholat 2 rakaat Bu 40 tahun. Kalau kita berapa Bu kalau 2 rakaat? Hah? Iya kan?
Ya 2 rakaat malah semenit kan. Jadi serakaat setengah menit. Ngaku kok ya. Nah itu ya. Tapi Allah lebih senang sholat kita, sholatnya umat Nabi Muhammad yang 2 rakaat seperti itu daripada sholatnya Jibril alaihi salam. Bahkan dikatakan juga ada yang mengatakan 600 tahun. Jadi malaikat Jibril itu sholat 2 rakaat dia 600 tahun. Oh, jadi jaraknya suwe. Lah kita jengkang-jengking kayak kinjeng cewek. Sudah pernah Bu lihat capung cebok? Loh, aku sering Bu. Terutama dulu waktu masih anak-anak ya. Kan saya di desa itu di Kroya ikut mbah ya. Jadi saya itu sering lihat. Ternyata capung itu sering di mana tuh? Di air ya. Jengkit-jengkit gitu belakangnya, tubuh bagian belakang dari buntutnya itu. Lah, terus jadi saya mikir apa ya sing jenengan iki jeneng cewek. Padahal itu mungkin cuma bahasa orang Jawa aja ya. Saking cepetnya cuit gitu. Jadi kalau orang yang sholatnya kebut diarani sholatnya kayak kinjeng cewek. Tapi kita jangan begitu. Nanti kalau sudah tahu sholat yang khusyuk ya, nikmat kepada Allah, insya Allah kita akan bisa sholat yang tidak seperti itu. Udah ya. Nah, itu ujian setan nomor 1 ya. Setan itu halus ujiannya Bu. Ada ujian yang sekarang saya lagi mangkel banget sama setan. Jadi ujiannya itu saking halusnya sampai saya tidak merasa itu ujian. Yaitu ujian apa? Ujian ngantuk, ujian lupa, ya, ujian kesel. Ya memang dari diri kita. Tapi kan aneh ya Bu. Anehnya kenapa? Wong baru maghrib itu Bu, ini mata bisa lengket apa namanya? Oh bisa melek. Jadi betul-betul lengket kayak dilem gitu. Akhirnya saya kan jadi nggak itu nggak tadarus gitu ya, nggak apa. Tadinya aku ikutin. Jadi setiap kali ba'da maghrib langsung tidur. Nanti isanya menunggu bangun, iya malam. Terus kayak gitu. Saya ikuti. Gimana? Itu ya, ujian ngantuk. Itu halus Bu. Kelihatannya memang kita ngantuk sehingga butuh tidur. Tapi kalau misalnya kita sudah tidur kok ngantuk, dan pada waktu itu kita sebenarnya punya ibadah-ibadah tertentu yang rutin, itu namanya dari setan, iya kan? Sudah biasa misalnya ba'da maghrib harus tadarus ya, ba'da maghrib harus membaca Asmaul Husna, ba'da maghrib harus membaca sholawat, tapi kemudian di situ ngantuk, berarti ini setan. Saya lawan akhirnya ya. Lawannya dengan apa Bu? Doa. Ada doanya ya Bu. Doanya itu adalah yang di ayat kursi ada itu. La ta'khuduhu sinatu wala naum ya. Itu kalau ibu ngantuk terus, doa itu aja ya. Syukur-syukur lengkap sama ayat kursinya. Tapi itu tak bisa. Jadi ini, la ta'khuduhu sinatu wala naum, la ta'khuduhu sinatu wala naum, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya. Ya terserah sampai orang ngantuk. Ya, jadi saya itu sukanya gitu. Artinya apa? Kalau memberikan ijazah-ijazah amalan itu enggak tak hitungi ya. Artinya ya selama orang ngantuk, sepisan kok terus orang ngantuk ya sudah, ya kan? Tapi kok 3 kali masih ngantuk terus gitu ya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, itu ya Bu ya. Nah, itu keunggulannya orang yang ngaji tuntas ya, dapat ijazah dan sebagainya ya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Yang di ayat kursi itu loh Bu ya. Jadi nanti kalau yang lupa apa ya tadi Ustadzah ijazahnya, kalau nggak ngantuk terus ingat ada di ayat kursi. Di ayat kursi kan ada la ta'khuduhu sinatu wala naum ya kan, yang Allahu la ilaha illa latis wal hayyul qayyum, itu di situ ada la ta'khuduhu sinatu wala naum ya. Nah kalau matanya ingin nggak ya Bu, bureng, nggak mins sampai tua, ada lagi Bu. Ketika ada adzan di sini kan ada
asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya Bu ya. Yang pas itu panjenengan gini, ini ya, karena menghadap ke ini, ke apa namanya ini, yang kuku ibu jari gini, terus langsung ini, marhaban ya qurrata aini ya Habiballah ya Rasulullah gitu ya. Terus nyauri adane ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini membayangkan kalau kita itu lagi melihat Rasulullah di kuku kita gitu loh ya. Terus bilang marhaban ya qurrata aini, marhaban ya Habiballah ya kan. Qurrata aini kan artinya pandangan mataku. Jadi kita menganggap Rasulullah pandangan mata kita gitu ya. Marhaban ya qurrata aini, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang seperti di adzan. Cuma 3 kali kalau bisa. Nanti mata kita enggak itu. Ulangi ya. Marhaban ya qurrata aini. Qurrata aini artinya adalah selamat datang wahai pandangan mataku. Maksudnya Rasulullah kan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan gitu ya. Berarti kita menyambut kedatangan Rasulullah gitu ya. Jadi ada loh pokoknya gitu ya fadilah-fadilahnya ya. Terus marhaban ya Habiballah. Ya, selamat datang wahai kekasih Allah. Rasulullah kan kekasih Allah ya. Nah, ya. Marhaban ya Habiballah, ya kan? Terus marhaban ya Rasulullah yang terakhir. Jadi selamat datang wahai utusan Allah. Setelah itu kita syahadat menirukan adanya ya. Jadi muadzin masih bilang asyhadu anna Muhammad. Nah, kita bilang marhaban ya qurrata aini, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Rasulullah. Terus begitu yang muadzinnya sudah selesai Rasulullah gitu ya, terus kita asyhadu alla niruin gitu begini ya itu ya. Nah kalau doanya mau makbul itu yang pertama. Kalau adzan kan pertama gimana Bu? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah gitu. Lah di asyhadu alla ilaha illallah panjenengan berdoa itu akan makbul. Begitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita terusin itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu hayyul qayyum. Itu terus langsung doa ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah makbul. Jadi banyak itu ijazah-ijazah atau fadilah-fadilah supaya kita gimana gitu. Makanya kita jangan heran ya, ada ustadz ya, ada kiai ya, ada bunyai sudah sepuh banget ya, socanya ya, bahasa alusan soca ya, matanya masih melihat ya, masih membaca Al-Quran, telinganya masih bagus dan sebagainya, enggak pikun. Itu sebenarnya karena itu Bu, banyak mengamalkan doa-doa yang di situ memang diajarkan oleh Rasulullah yang terkait dengan hal itu. Itu nggih. Sudah, itu ngantuk ya. Terus lagi Bu, yang kedua, godaan setan sing halus banget sing sampai saya enggak kerasa lagi digoda. Lupa Bu. Aneh kan? Wong tiap hari siap badak maghrib misalnya ya, saya itu atau badak isya wirid itu ya, sholawat itu dan sebagainya, bisa lupa peleng gue. Kan aneh kan? Ya walaupun lupanya itu enggak sengaja. Artinya apa? Dilalah ba'da maghrib, tiba-tiba saya kemudian ada tamu kan gitu ya, tiba-tiba kemudian masak, tapi terus lupa pleng. Nanti besok lagi kayak gitu lagi, ada yang menghalangi, berarti itu setan. Karena apa? Kalau enggak pasti terus ingat, loh jadi aku kok enggak wirid itu kan gitu ya. Itu jadi godaannya halus. Kalau ada orang takwa, orang alim ya, kok sudah tahu sifat-sifatnya setan ya, godaan sing kasar sudah dihindari. Godaan kasar kan semacam zina, mabok ya. Biasanya kalau ustadz, kiai-kiai kan itu dihindari ya. Sudah tahu itu dari setan ya. Zina apa itu sudah dihindari. Itu pakainya itu cobaan atau godaan halus yang dilupakan, yang dingantukan supaya tidak melakukan ibadah-ibadah yang membuat
mereka itu atau para ulama atau para ustadzah itu dekat kepada Allah. Nah itu ya, cobaan yang kedua adalah dari setan. Ya, cobaan yang berat adalah ngantuk, lupa ya. Terus kemudian sibuk juga termasuk loh Bu ya. Orang kayaknya sibuk banget ya. Terus ternyata setelah dikalkulasi, sebenarnya saya ngapain sih? Kenapa saya nggak pernah tadarus Al-Quran dalam sehari semalam misalnya ya. Padahal seharusnya kan bisa. Kalau nggak bisa ba'da subuh, ba'da maghrib. Kalau nggak bisa ba'da maghrib, ba'da asar. Kalau nggak bisa ba'da asar, ba'da duhur. Tapi kita semua kan nggak pernah ya Bu. Ini kan tadarus rutin tiap hari. Lagi Ramadan kok. Sekarang enggak ya kan. Artinya apa? Enggak setiap hari. Padahal sesibuk-sibuknya kita pasti kan ada waktu luang. Satu itu ya. Kedua, tadarus Al-Quran kan tidak harus banyak-banyak Bu ya. 2 ayat juga boleh ya kan. Buka Al-Quran bismillahirrahmanirrahim, niatan tadarus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu ya. Terus awis lah. Kena aja nih. Tapi ya pelit temen ya. Ibadah gue. Tapi udah dapat Bu ya. Jadi ibadah itu enggak sulit ya. Enggak punya waktu untuk tadarus. Bismillah ya Allah. Nawaitu tadarus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bisa. Dengar apa? Dikira enggak boleh Bu. Cuma kan pelit amat ya. Tadarus untuk diri sendiri aja cuma 1 ayat gitu ya. Termasuk sholat Bu. Sholat itu mudah ya kan. Begitu Al-Fatihah langsung baik. Allahu Akbar. Enggak usah pakai suratan boleh Bu, sudah sah ya. Dikira enggak sah? Sah. Terus nanti pas ruku juga begitu, diam berkurang jengking menyat maning gitu ya. Terus sujud juga begitu, jengking menyat maning. Orang pakai itu apa namanya? Bacaan. Duduk juga nggak pakai bacaan. Boleh Bu, asal tumakninah. Tumakninah tahu berhentinya itu betul-betul ya sampai netep, itu namanya tumakninah. Jadi ketika duduk ya sudah duduk set gitu. Dalam hitungan detik kan, terus menyat maning. Orang donga apa kena. Donga itu cuma sunnah. Yang wajib cuma bacaan Al-Fatihah sama sholawat, syahadat. Itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau itu ditinggalkan sholatnya nggak sah. Berarti kan orang apa-apa kena, ya kan? Jadi Fatihah berfatihah jengking gitu, jengking sedap menyat maning ulih. Mulanya sholat kayak kinjeng cewek, asal tumakninah itu boleh ya Bu ya. Cuma kan aneh aja ya Bu ya. Gaya banget ya. Giliran sholat jengkang-jengking kayak tinggal kinjeng cewek ya Bu ya. Giliran nonton sinetron nggak mau berhenti ya Mbak. Wah ya Allah, lagi rame-ramenya, aduh itu gimana ya, seminggu nggak bisa tidur karena tayangnya seminggu sekali ya. Aduh, besok itu si Ririn itu jadi dibunuh nggak ya? Kok pusing amat mikirin sinetron. Ini orang yang sudah kecanduan sinetron itu seperti itu ya Bu ya. Tapi giliran sholat maunya cepet-cepet, kan aneh gitu ya. Dah itu ya, melupakan sibuk, tapi baru dia hitung-hitung sebenarnya saya sibuknya apa sih? Oh ternyata saya itu nonton sinetron dari jam 9:30 sampai 9:30 sore ya. Sinetron India misalnya ya kan, karena kayak sih ibu rumah tangga yang baik, kudu wanita karir sing lunga-lunga, jadi bisa nonton sinetron terus ya. Nanti ganti judul ini, ganti lagi ya. Bahkan bisa ganti channel 4:30 wis rampung sing nang ANTV wis ora main India nih, pindah maring SCTV. Oh alah, ku jenengane udah sibuk Bu, ya kan? Itu namanya kurang gawe. Jadi kurang gawean. Iya bener ya, ngasih kurang gaweane, ngasih nonton sinetron terus. Masya Allah ya. Jangan ya Bu ya. Ternyata apa? Kalau dihitung waktu kita itu habis untuk yang enggak manfaat. Padahal harusnya bermanfaat untuk beribadah ya. Orang kita sholat duha ya ora tahu, tadarus ora tahu, sok sibuk banget ternyata nonton sinetron. Payah Pak. Tapi masih mending Bu ya yang nonton sinetron ya. Yang lebih bahaya lagi, kelihatannya sibuk kok nggak pernah ikut pengajian, kenapa sih Bu? Aku tuh sibuk ya. Aku kemarin ke jalan Manunggal, terus kemarinnya lagi ke Meliti. Oh ya, hebat banget. Apa itu kegiatannya? Ternyata
cuma ngerumpi di tempat teman ya kan, tulan ke tempat teman ngerumpi, aduh payah maning ngerasani ya malah dosa gitu ya. Nah, itu ya ujian. Nomor 1 setan ya Bu. Ternyata baru 1 ya. Tadi sih banyak 4 ya, ada harta dan banyak. Maksudnya ini yang ujian yang paling berat ya, 1 setan. 2 Bu, siapa Bu? Anak, Masya Allah. Anak ternyata ujian yang sangat berat ya. Itu dalam Al-Quran ya Bu ya. Innama auladakum atau innama auladukum wa amwalukum fitnah wallahu ya. Artinya apa? Sesungguhnya anakmu dan harta bendamu adalah ujian. Wallahu, dan sesungguhnya Allah atau demi Allah itu ajrun azim, atau di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Anak itu memiliki 3 tingkat Bu, atau 3 posisi dalam hidup orang tuanya. Ada yang menjadi qurrata ain. Ini yang kita inginkan. Allahumma amin. Jadi penyejuk mata dan penyejuk hati orang tuanya, ya kan? Masya Allah, duwe anak ya Allah, ganteng-ganteng, ayu-ayu, pinter-pinter ya, soleh-soleh, soleha-soleha, hebat-hebat. Ini namanya anak qurrata ayun. Allahumma amin. Semoga anak keturunan kita semua seperti itu. Allahumma amin. Tapi ada yang kedua Bu, yang ini tadi menjadi ujian bagi orang tuanya. Ujiannya gimana? Masya Allah, duwe anak kok ya, penae wingi tembe rampung maring puskesmas ya kan, dening siki gari waktu wingi tes pilek ora mandek-mandek, itu namanya ujian. Kan deg-degan terus wong tuane ya kan, dan mengeluarkan harta terus untuk ngopeni ya kan. Nah, ada ujian yang seperti itu. Tapi ada ujian yang lebih berat lagi Bu. Naudzubillah, Masya Allah, naudzubillah. Bocah wong genah wong tuane soleh solehah takwa, bocah yang belere ora lumrah ya kan, kon salat tidak mau, mending salat tidak mau, langgar sinang kono malah pacaran ya, malah ora genahan ya, mabokan. Apa itu bukan ujian? Kan ujian bagi orang tuanya kan. Masya Allah, menderitanya tuh di sini ya. Paling menderita orang tua apabila anaknya menjadi anak yang tidak baik, kan gitu kan ya. Sebaliknya paling bahagia apabila anak-anaknya baik gitu ya, soleh. Nah itu. Terus yang ketiga Bu, ada anak yang bahkan tidak hanya sekedar ujian tapi menjadi musuh. Apa Bu? Musuh, masalah. Ada apa? Ada, tapi tidak banyak. Alhamdulillah ya. Jadi sama orang tuanya tuh musuhi terus ya, sama ayahnya, sama ibunya, sampai bertengkar, sampai melawan. Karena apa? Tidak cocok, tidak sinkron gitu ya. Dibilangin, "Nak, ayo ngaji." "Lah ngapain ngaji? Kuno." Zaman sekarang enggak penting gitu. Itu bohong itu ustadznya. Ibu mau dibohongi sama ustadz. Lah itu kan namanya itu ya Bu, musuh, memusuhi kan. Malah ibunya mau berangkat ngaji, kalau ibu berangkat ngaji nanti motornya tergembesi, itu kan namanya musuh ya. Aduh, Masya Allah. Ada Bu, tapi itu susahnya jadi ibu itu seperti itu tuh ya Bu ya. Kalau ibu sampai mengeluarkan kata-kata buruk, bukannya anaknya tobat dan menjadi anak soleh, tapi malah semakin rusak. Iya Pak ya. Tiba-tiba kurang ajar kowe. Bahasa Jawanya, orang di ibu itu, kamu di kandungan ibu selama 9 bulan, melahirkan kamu sampai rasanya mau mati kan gitu ya. Tak kasih makan, tak suruh apa, tak biayai. Kok sekarang udah gede kayak gitu? Oh, dasar nanti kamu nggak bisa jalan, bisa jatuh di jalan jatuh sungguhan ya kan. Nah, jadi Masya Allah, itu namanya Pak, memang sangat jarang ya Bu. Ini malah terbalik. Jadi kebanyakan anak itu jadi ujian, ya kan? Yang paling banyak. Yang nomor 2 jadi musuh. Artinya lebih banyak yang ujian daripada musuh. Kalau musuh itu lebih sedikit ya. Nah ini yang paling sedikit lagi, yang jadi qurrata ain, ya, yang jadi penyejuk mata, penyejuk hati malah sedikit banget ya. Jarang orang yang punya anak seperti itu. Nah ini makanya bersyukur yang punya anak seperti itu, dan bersabar yang punya anak tidak seperti itu, kan gitu intinya. Nah itu anak ujian berat ya, di dalam Al-Quran ada. Suami juga gitu Bu.
Karena kita perempuan kan suami yang dibilang ya, masa saya ngomong istri kan gitu ya. Suami juga ujian. Contohnya siapa? Fir'aun ya. Asiyah istrinya Fir'aun itu mendapat ujian, suami sebagai ujian. Karena suaminya itu bahkan sangat dolim, sangat jahat sampai ingin dijadikan Tuhan. Kan ya ujian. Nah, terus suami-suami yang di sana, kalau suami-suami yang ngaji enggak ya Bu ya? Malah ada yang apa itu namanya? Selingkuh kan gitu ya Bu ya, itu namanya ujian. Kalau panjenengan suaminya selingkuh gimana Bu? Sabar, nerima, apa enggak mau? Tinggol yo pacar aku. Masya Allah. Lah iya ya, ngapain ya menahan-nahan sakit di sini ya kan? Tapi sebenarnya Bu, kalau yang lebih baik sih bersabar ya kan. Tapi ketika kita tidak mampu bersabar malah bikin dosa terus ya, ya biarin gitu ya. Situ suka selingkuh ya sana sama selingkuhnya gitu kan ya. Masya Allah. Ya kalau bisa bersabar ya Bu ya. Bersabar, memaafkan, dan kalau suaminya bertobat meminta maaf itu dimaafkan. Kan gitu ya Bu ya. Tapi itu cuma mudah dikatakan ya kan. Dilakoni angel ya Bu ya. Oh boro-boro wong itu ditinggal selingkuh sesabar itu ya Bu ya. Ya kan? Baru lihat WA-nya suami. Siapa ini ya? Perempuan cantik banget. WA bilang, Pak, tolong deh, nanti ketemuan ya di sana. Waduh, buli kemerahnya saat ini kan gitu ya. Padahal apa? Ketemuan mau minta tanda tangan ya karena suaminya jadi pengurus organisasi misalnya. Masya Allah itu ya. Itu suami juga ujian ya Bu ya. Nah, terus lagi ujian-ujian yang lainnya itu banyak sekali ya Bu. Termasuk di situ Masya Allah kita itu diperintahkan oleh Allah, di situ dikatakan bahwa kita tidak boleh kalah oleh anak, oleh suami, apalagi oleh harta benda. Dikatakan di sana la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang muslim kemudian lupa berzikir kepada Allah, lupa sholat, lupa bersyukur, lupa ingat kepada Allah karena disebabkan oleh anak dan harta benda. Ya, banyak ya, gara-gara anak kemudian melupakan Allah. Contoh apa? Bu, kenapa kok nggak sholat? Sholat, bilangnya apa? Ntar dulu lah kalau anakku sudah gede-gede. Loh kenapa? Masih sibuk, masih repot ya, masih kotor gimana sih? Itu anakku suka ngencingin aku gitu ya. Masya Allah, nggak boleh kayak gitu. Anak itu amanah, juga ujian. Ketika anak kita masih kecil-kecil ya tetap sholat. Apalagi ketika sudah besar. Bukan berarti anaknya kecil-kecil sibuk terus ngencingin kita terus, kita nggak punya waktu untuk bersuci, kemudian dapat dispensasi tidak sholat. Itu seperti itu ya Bu ya. Nah, harus tetap sholat ya kan. Nah terus wa amwalukum, dan juga harta bendanya jangan sampai melupakan untuk berzikir atau mengingat Allah atau sholat. Banyak juga ya Bu ya, Masya Allah dagang saking larise ora sholat. Akeh apa banyak ya pedagang-pedagang mangkat maring pasar jam 2 bengi. Pernah lihat? Saya lihat itu di pasar ya. Tapi kalau yang berangkatnya jam 2 malam nanti subuh terus kemudian tetap sholat enggak apa-apa. Nah, biasanya orang yang seperti itu seorang mikirin sholat ya kan. Sing penting mangkat dagang nang kono sibuk akeh pembeli. Nah ini yang bakal rugi. Karena apa? Sesungguhnya dikatakan bahwa dunia adalah cuma laibu walahu. Dunia ini hanya main-main senda gurau, bukan yang sesungguhnya, ya kan? Mata'ul hurur, hanya kenikmatan yang sementara, yang tidak berarti. Tapi dikatakan di sana yang di akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya di akhiratlah yang lebih baik, ya. Dan dikatakan wallahu ajrun adim. Di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Artinya apa Bu?
Dunia yang seindah ini, senikmat ini yang mempesona bagi kita semua, seolah-olah ingin hidup selamanya. Karena apa? Karena di situ fasilitas enak, plesir kemana-mana, suami yang romantis misalnya yang dapat seperti ini ya, anaknya soleh-soleha, sampai betah di dunia sampai kemana-mana minta doa umur panjang, ternyata belum apa-apanya dibanding surga, ya kan? Seindah apapun rumah kita seperti istana, masih kalah dengan rumah di surga, ya kan? Terus senikmat apapun, seindah apapun taman kita, terus seromantis apapun suami kita, masih indah di surga. Itu janji Allah. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa di akhirat itu lebih utama, lebih bagus, lebih indah, dan pahalanya lebih luar biasa. Kalau di dunia kita punya suami sebaik-baiknya, seromantis-romantisnya, cuma boleh satu, Bu, ya. Nggak boleh ibu kemudian suka sama orang terus dijadikan suami semua, nggak boleh. Itu hukumnya di dunia. Tapi kalau di surga, Bu, siapapun yang panjenengan inginkan, yang panjenengan sukai, yang panjenengan cintai waktu di dunia, di surga boleh semua, Bu, meskipun itu suami orang, ya. Makanya kalau suami orang ketika di dunia, ya, nanti di surga boleh, Bu, bebas. Jadi surga itu semua bebas. Makanya ibu kalau suka sama suami orang, ya, sama orang lain, nggak usah dituruti ketika di dunia, ya. Nanti di surga akan dengan sendirinya ketemu, aku dulu cinta sama kamu, ayo gitu, Bu, ya. Itu seperti itu, Bu, bener, Bu. Jadi tapi yang nggak usah disukai terus pengen banget orang itu, ya dosa malah, ya. Nggak usah begitu. Kalau suka ya udah habiskan. Nanti di surga banyak, ya kan, ya. Nah, makanya saya bilang ke suami juga gitu. Nih, nanti Allah kan nggak tahu ya siapa yang meninggal duluan. Kalau sampean aku yang meninggal duluan, sampean jangan nikah lagi lah. Jangan egois temen yo, pikirannya ujar ya. Nah, karena apa? Karena besok di surga juga akan mendapatkan ribuan bidadari. Sebenarnya bidadari tidak hanya 40, ribuan, bahkan boleh, terserah, ya, terserah Allah rezekinya. Kalau saya sih malah nggak berpikir begitu. Kalau saya pengennya ya Allah, sing penting nikmati gue ketemu karo Rasulullah, bareng karo Rasulullah, ya. Terus bisa memandang Allah, Masya Allah, itu toh aku nggak pernah mikir-mikir surga, nggak pernah mikir-mikir bidadari. Apa kayak bidadara ya? Kalau lagi bidadara ya? Enggak, saya inginnya gitu. Makanya alhamdulillah ketika umroh juga alhamdulillah minallahnya, ya, karena saya itu seneng banget sama Allah, seneng banget sama Rasulullah. Moga-moga betul, Allahumma amin. Ini bukan ria, ya. Sehingga aku gitu, saking senengnya alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad dan ketemu ruhnya Rasulullah, ya, di Madinah. Tapi untuk kali ini sudah sampai di sini dulu, ya, Bu, ya. Sinetronnya cut dulu. Jadi jangan minta gimana Us nyium Hajar Aswadnya, ya. Gimana Us ketemunya Rasulullah, nggak usah, lain kali aja. Sekarang sampai di sini dulu, ya. Mohon maaf, yang penting intinya di sini, mari, Bu, kita harus sadar betul bahwa setan akan menggoda kita sampai nyawa kita di ujung tenggorokan, ya. Jadi sampai lagi sakaratul maut pun setan itu menggoda, ya, membawa minuman. Karena ada yang kalau sakaratul maut itu diceritakan dalam hadisnya itu ngelak, ya, luar biasa haus. Lah kemudian setan bawa itu minuman yang sangat lezat lah, kesukaannya apa, kalau misalnya sukanya es durian, ya bawa es durian kali, ya, ini es durian biar minum, karena nanti kalau minum dibawa setan. Itu berarti sampai ke tenggorokan kita sudah di ujung, setan masih menggoda. Anak kita juga berarti sepanjang hayat kita pasti anak menggoda dengan godaan-godaan yang halus yang kita tidak tahu bahwa itu cobaan, ya kan. Suami begitu, semuanya adalah cobaan, harta benda. Yang penting satu intinya, kita harus sadar bahwa itu cobaan dan kita harus bisa memanage cobaan itu menjadi tidak menghalangi hubungan kita kepada Allah, kan gitu, ya, Bu, ya. Artinya kita atur iman kita atur ibadah kita atur waktu kita supaya tetap sadar bahwa tujuan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, karena hidup di dunia tidak kekal, yang kekal di akhirat, gitu, ya, Bu, ya. Insya Allah lah kita selamat, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.